Apa sih arti kehidupan dunia ini jamaah? Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidur di atas ranjang yang membuat lambungnya membekas garis-garis tikar. Lalu Umar meneteskan air mata melihat susahnya hidup manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau hidup susah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra, pemimpin atau raja Persia, hidup bergelimang harta, penuh dengan kenikmatan, sedangkan engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istawalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini tidak lain hanya ibarat seorang musafir, seorang pengendara yang dia istirahat di bawah naungan pohon bentar, lalu pergi meninggalkan pohon tersebut selama-lamanya. Maka kisah Ashabul Ukhdud bukan berarti orang-orang yang zalim dibiarkan. Tidak. Allah itu memberikan kesempatan kepada orang yang zalim itu untuk tobat jemaah. Adapun orang yang dizalimi, maka ada anugerah dan rahmat yang luas buat dia. Ketika Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengazab. Fitnah ini bermakna azab, menyiksa. Siapa yang disiksa? Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, disiksa sama mereka. Apa kata Allah? Thumma lam yatubu, kemudian mereka nggak tobat. Artinya subhanallah, para mufassirin menyebutkan nih orang-orang zalim, mereka menyiksa kekasih-kekasih Allah. Allah masih kasih waktu sama mereka untuk bertobat, diajak tobat. Kalau mereka bertobat, diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala jemaah. Wallah jemaah, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Arhamur Rahimin. Bagaimana satu orang yang membunuh 100 manusia, Allah ampuni dosanya. Wa rahmati wasi'at kulli syai', kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nggak ada orang zalim, nggak ada orang jahat yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berjalan kaki, melainkan Allah akan berjalan, akan menghadap dia dengan berlari-lari kecil. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Itu Allah. Tapi inna batsya rabbika lasyadid. Ketika orang-orang yang zalim itu mereka tidak mau bertaubat, ya, tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah katakan inna batsya rabbika lasyadid, ya, azab Allah itu pedih, ya. Allah kalau mengazab itu pedih. Ala kulli hal, kita doakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum jemaah, yang mereka hidup bertahun-tahun, sebenarnya mereka hidup dalam kondisi yang tidak menentu. Kita nggak bisa apa-apa, paling nggak antum berdoa. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi itu nggak ada hijab, nggak ada hijab.
Diangkat itu. Doa orang yang dulu itu diangkat ke langit, diangkat ke awan-awan saja. Lalu Allah mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, kata Allah, aku pasti menolong walau ba'da hin, walau bentar lagi gitu loh. Bentar lagi gitu loh. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ya tentang kedudukan doa yang banyak di antara kita meremehkannya. Beliau mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apa engkau meremehkan doa? Engkau merendahkan doa? Engkau nggak tahu apa yang dilakukan dengan doa ini? Doa itu anak panah di malam hari yang tepat sasaran, nggak mungkin luput, nggak mungkin. Tapi memang ada waktunya, dan ketika sampai waktunya selesai. Para sahabat Nabi tatkala perang Khandaq, bagaimana kota Madinah saat itu dikepung oleh 10.000 pasukan. Allah menyebutkan kondisi para sahabat Nabi dan orang-orang yang hidup di kota Madinah. Allah mengatakan, hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di situ tuh orang-orang beriman diuji, dicoba dan digoncangkan dengan goncangan yang syadida. Keras sekali goncangan itu, jemaah. Wallahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau dengar perang Ahzab itu dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, Nabi kirim satu orang. Nabi mengatakan kepada orang itu, kalau mereka nggak berkhianat, engkau kasih tahu kita dengan jelas. Tapi kalau mereka ternyata berkhianat, engkau kasih aku isyarat yang aku faham. Nabi tidak ingin membuat para sahabat ini jadi drop, jemaah. Ketika tahu musuh di luar sudah begitu banyaknya, tahu-tahu yang di dalam kota Madinah ternyata berkhianat, jemaah. Sahabat ini datang memberikan isyarat kepada Nabi, mereka berkhianat. Nabi itu beliau merebahkan dirinya, kondisinya begitu menakutkan. Seperti apa menakutkannya? Allah kasih gambaran kepada kita. Allah mengatakan, wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah mengatakan jantung orang-orang pada waktu itu sudah sampai ke kerongkongan. Orang kalau takut itu jantungnya tok 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 tok. Ini jantung mereka sudah sampai ke tenggorokan. Benar-benar kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tapi apa kata orang-orang beriman? Dan inilah iman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu belain orang-orang beriman, itu pasti. Tapi Allah akan berikan ujian kepada mereka. Oleh karena itu orang-orang beriman tatkala melihat pasukan itu datang, apa kata orang-orang beriman? Mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini loh yang dijanjikan sama Allah dan Rasul. Ini loh. Ini janji Allah dan Rasulnya. Janji yang mana? Janji yang mana? Allah tuh nggak pernah ingkar janji.
Janji yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Bayangin jemaah, ini ayat turun di kota Madinah setelah 13 tahun sahabat Nabi ditindas di kota Mekah, sampai mereka harus hijrah meninggalkan semua yang mereka miliki. Sampai kota Madinah mereka banyak yang tidur di masjid, mereka nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Sebagian mereka harus makan dari pemberian orang lain. Allah menurunkan firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Wallahi jemaah, surga Allah itu mahal jemaah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, mahal jemaah. Gimana nggak mahal? Allah mengatakan a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah, aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh dalam hadis qudsi yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Nggak pernah ada telinga yang mendengar tentang surga Allah itu. Bagaimana indahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Orang itu menghayal. Nggak ada hayalan manusia yang sampai ke surga Allah SWT. Nggak ada. Terus kita mau santai mendapatkan hal itu.